Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di hadapan kita sudah ada makalah kelompok 2, Prodi Psikologi Islam 2. Kita akan membahas tentang perkembangan hadis atau sejarah hadis pada zaman Nabi, sahabat, serta tabi'in. Insya Allah di makalah ini akan dibahas juga tentang tabi'ut tabi'in untuk melengkapi pembahasan perkembangan hadis. Hal pertama yang akan kita lihat yaitu pada daftar pustaka untuk melihat bagaimana kedalaman penulisan makalah ini. Pada daftar pustaka kita melihat ada 1, 2, 3, 4, 5. 4 pertama ini diambil dari buku, mungkin ini ada jurnal 1. Sedangkan sumber kelima ini dari Blogspot. Mohon untuk selanjutnya tidak menggunakan Blogspot lagi karena artikel di Blogspot itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa jadi penulisnya asal copy paste atau tidak memiliki keilmuan pada bidang itu, sehingga untuk Blogspot lebih baik dihindari. Sedangkan untuk website-website yang resmi boleh diambil. Untuk penulisan daftar pustaka ini masih menggunakan spasi 1. Seharusnya menggunakan spasi 1,5. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka tidak disertai halaman. Jadi sepertinya ini masih manual menulisnya, sehingga banyak terjadi kesalahan dalam penulisan. Karena setelah koma itu harusnya spasi. Sleman, ini nggak ada penerbitnya. Kalau nggak ada penerbit berarti T.P. Tanpa penerbit. Ini masih banyak yang perlu diperbaiki berkenaan dengan daftar pustaka. Untuk sumber referensi, kalau bisa ditambah, paling tidak ada 7. Ini sudah dianggap 4, tinggal menambah 3 referensi lagi. Baik, kita masuk ke halaman cover. Perkembangan hadis. Penulisan hadis sudah menggunakan transliterasi. Transliterasi yang digunakan transliterasi Menteri Agama tahun 78. Bagus. Hanya saja I-nya ini panjang. Jadi seharusnya ini seperti ini. Hadis. Begitu pula dengan kata tabi'in. A-nya itu panjang. Kemudian I-nya juga panjang. Tapi I yang kedua panjang. Dan ain. Komanya atas itu terbalik. Nah. Baik, selanjutnya pada halaman kata pengantar. Di sini masih ada beberapa kesalahan penulisan, terutama tanda baca. Setelah koma yang berwarna kuning ini, saya warnai kuning. Setelah koma itu harus spasi. Nabi, koma, spasi. Sahabat, koma, spasi. Begitu pula dengan titik. Penulisan titik itu setelah koma ada spasi. Sebelum koma tanpa spasi. Nah, jadi ini perlu diperbaiki dalam penulisan tanda baca. Karena banyak kesalahan tanda baca pada makalah ini, pada halaman-halaman setelahnya. Jember, koma, spasi seharusnya. Ini harus diperbaiki. Pada daftar isi sudah cukup rapi. Hanya saja penulisan tabi'in A-nya itu panjang,
menggunakan ain, kemudian i-nya juga panjang. Tabi'in. Nah, periode, setelah periode itu dikasih spasi. Tabi'in. Hanya tabi itu panjang. Kemudian karena transliterasi harus ditulis miring. Tabi'in juga ditulis miring karena transliterasi. Penulisan hadis jika menggunakan transliterasi seperti ini ditulis miring. Tulis miring, ini juga ditulis miring, ditulis miring. Jika menggunakan penulisan hadis yang sesuai dengan KBBI tidak perlu miring seperti ini. Ini sesuai dengan KBBI. Kemudian pendahuluan. Pada pendahuluan kata Islam I ditulis dengan huruf besar. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit berkenaan dengan pendahuluan yang berwarna abu-abu ini. Karena pada dasarnya hadis Nabi ini memiliki atau mampu menjelaskan, menjabarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi itulah pentingnya mempelajari hadis. Karena beberapa tata cara ibadah atau kefiat seperti sholat tidak dijelaskan bagaimana tata caranya di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menjelaskan hukumnya. Sedangkan tata caranya dimulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca iftitah, membaca Fatihah, kemudian surat, kemudian ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya hingga salam. Hal tersebut hanya dijelaskan oleh hadis. Ada beberapa kesalahan penulisan lagi. Titik, spasi, koma, spasi. Ini harus diperbaiki semua. Rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini ada 4. Disebutkan yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan hadis periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sejarah perkembangan hadis pada periode sahabat, pada periode tabi'in, pada periode tabi'in. Jika rumusan masalah ini ada 4, maka tujuan juga harus ada 4. Bagaimana secara perkembangan hadis pada periode Rasulullah? Jawabannya adalah di tujuan, mengetahui sejarah perkembangan hadis periode Rasulullah. Nah, seharusnya yang dimanfaat ini taruh di tujuan. Baik, kemudian pembahasan. Di pembahasan ini yang perlu diperhatikan jarak spasinya itu bukan 1. Di makalah ini masih menggunakan jarak spasi 1. Seharusnya yang digunakan adalah 1,5 untuk penulisan makalah. Kemudian ada beberapa yang harus dikoreksi yang berwarna kuning. Ke generasi setelah titik spasi. Kemudian asar, al-wahyi wa takwin. Asar menggunakan shot. Kemudian ini S titik bawah. Asar al-wahyi menggunakan H wa al-takwin. Kenapa ini menggunakan al? Harusnya kan at. Di dalam transliterasi yang digunakan di Menteri Agama tahun 87 ataupun transliterasi internasional, segala alif lam ditulis dengan al, walaupun itu alif lam syamsiyah. Ini dalam penulisan karya ilmiah. Jika kalian menulis di misalkan Facebook atau apa selain karya ilmiah, boleh sah-sah saja menggunakan at-takwin. Nah, karena ini menggunakan transliterasi, maka mengikuti panduan transliterasi. Ini hanya supaya kalian
belajar transliterasi. Sedangkan untuk selain transliterasi boleh saja menggunakan at. Karena ini transliterasi maka harus ditulis dengan miring. Kemudian ada akwal, af'al. Af'al itu ain hanya panjang. Af'al. Dan ditulis dengan miring. Takrir. Ini juga i-nya panjang, ditulis miring. Akwal, perkataan, af'al, perbuatan, takrir, ketetapan dari Nabi berfungsi menerangkan Al-Quran, menjelaskan apa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Paragraf setelahnya ini masih 1 spasinya, seharusnya 1,5. Masih banyak kita temukan penulisan yang salah. Setelah koma harus ada spasi, setelah koma harus ada spasi. Jadi untuk pemakalah setelahnya tidak boleh terjadi lagi seperti ini. Ini juga banyak sekali, saya lewati saja. Cara Rasulullah, saya ingin menjelaskan sedikit. Cara Rasulullah menyampaikan hadis. Beliau berdakwah, silaturahmi ke rumah sahabat di dalam perjalanan dan melalui perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan. Jadi ada banyak cara. Terkadang beliau membuat majelis ilmu di masjid, silaturahmi ke rumah sahabat. Dalam perjalanan beliau menyampaikan kepada para sahabat dan perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan. Maksudnya perbuatan-perbuatan itu adalah af'al atau perbuatan Rasulullah yang dilihat oleh sahabat. Seperti cara haji. Jadi dalam Al-Quran tidak ada penjelasan kaifiat haji. Dan para sahabat merekam bagaimana Rasulullah SAW melakukan haji. Keadaan para sahabat dalam menerima dan menguasai hadis berbeda-beda karena kondisinya berbeda-beda. Para sahabat menerima dan menguasai hadis dengan cara bertanya langsung kepada Rasulullah tentang hukum syarak atau syariat. Mereka terkadang bertanya kepada istri-istri Rasul berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya rumah tangga atau masalah biologis atau mandi junub dan sebagainya. Yang ketiga, larangan menulis hadis di masa Rasulullah. Di sini faktor ini bahasa Inggris, seharusnya menggunakan K, bahasa Indonesia. Larangan menulis hadis zaman Rasulullah pertama karena terbatasnya alat tulis pada zaman tersebut. Kedua karena sabda Nabi, la taktubu anni, janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran, ghairul Quran. Kata anni, barang siapa yang menulis dariku, maka hendaklah falyamhuh, dia menghapusnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang keempat, aktivitas menulis hadis. Rasulullah melarang menulis pada hadis sebelumnya. Tetapi ada sebagian sahabat yang diberikan izin khusus oleh Rasulullah untuk menulis. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Nah, hal tersebut pertama terjadi menjelang wafatnya atau di akhir dakwah Rasulullah SAW baru membolehkan. Dalam kondisi yang lain, larangan menulis ditujukan kepada mereka yang kuat hafalannya, sedangkan untuk mereka yang tidak kuat hafalannya maka diizinkan menulis. Dalam kondisi yang lain juga yang belum disebutkan oleh penulis, jadi ada sahabat yang bisa membedakan mana Al-Quran, mana hadis. Ada sahabat yang tidak bisa membedakan keduanya. Maka Rasulullah melarang, ditakutkan nanti bisa tercampur antara Al-Quran dan hadis. Jadi ada beberapa kondisi. Ini perlu dilengkapi oleh penulis, kondisi-kondisi yang lain. Sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. Rasulullah SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Kemudian diganti oleh sahabat Abu Bakar. Menjabat menjadi khalifah dari tahun 11 Hijriah hingga 13 Hijriah. Kemudian Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar yang meninggal tahun 13 Hijriah hingga tahun 23 Hijriah. 10 tahun. Kemudian Umar bin Khattab meninggal tahun 23 Hijriah. Digantikan oleh Utsman bin Affan hingga tahun
35 Hijriah. Utsman bin Affan meninggal, dibunuh, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib hingga tahun 40 Hijriah, dari tahun 35 Hijriah. Itu adalah periode kekhalifahan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, pada masa taklilur riwayah, yaitu menyedikitkan riwayah, berhati-hati dalam meriwayatkan. Alasannya pertama, zaman Abu Bakar lebih fokus kepada pemecahan masalah politik, karena kenapa? Pada zaman tersebut setelah Rasulullah wafat, banyak orang yang murtad dari agama Islam. Ada yang mengaku menjadi nabi. Kemudian banyak yang tidak mau membayar zakat. Maka fokus Abu Bakar adalah menyelesaikan itu semua. Dalam jangka waktu 2 tahun, itu sangat singkat sekali. Dan ketika tahun 13 Hijriah, Abu Bakar sudah wafat. Yang kedua, umumnya sahabat mengetahui sunnah karena dekat dengan era Nabi, sehingga persoalan hukum dan sosial dapat dijawab sendiri berdasarkan pengalaman bersama Nabi. Karena definisi dari sahabat itu apa? Definisi dari sahabat itu pertama, orang yang bertemu dengan Nabi. Jika tidak bertemu dengan Nabi, maka tidak disebut sahabat. Otomatis kalau bertemu itu semasa. Yang kedua, ketika bertemu dalam keadaan Islam atau sudah masuk agama Islam. Ada seseorang yang bertemu dengan Nabi tetapi masuk Islamnya setelah Rasulullah wafat, yaitu yang membunuh Hamzah. Maka tidak bisa disebut sebagai sahabat karena dia masuk Islamnya setelah Rasulullah wafat. Dia masuknya ke tabi'in. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan Islam. Ada orang yang dia penulis wahyu Nabi, kemudian kembali ke agamanya, kemudian dia meninggal tidak dalam keadaan Islam, dia tidak disebut sebagai sahabat karena tidak memenuhi 3 unsur ini. Hidup semasa Nabi dan bertemu dengan beliau, bertemu dalam keadaan Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu 3 syarat sebagai sahabat, atau bisa disebut sahabat jika memenuhi 3 syarat ini. Nah, sahabat kebanyakan bertemu dengan Nabi. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada bisa mereka selesaikan sendiri berdasarkan pengalaman bertemu dengan Nabi. Ketiga, sahabat lebih fokus pada penulisan Al-Quran daripada hadis. Karena penulisan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran, penghimpunan Al-Quran itu terjadi masa Abu Bakar, Umar, Utsman selama 3 periode. Dan baru bisa terkumpul selesai pada zaman Utsman bin Affan. Jadi masa Khulafaur Rasyidin ini fokus atau perhatian terhadap hadis belum seperti Al-Quran, karena Al-Quran menjadi prioritas utama. Sedangkan hadis, para sahabat hanya menghafal dan hati-hati dalam meriwayatkannya. Keempat, ada kebijakan dari penguasa atau khalifah untuk menyedikitkan riwayah atau periwayatan hadis. Dikarenakan banyak nanti terjadi kesalahan. Karena pada zaman Khulafaur Rasyidin, terutama zaman Umar, Utsman, itu Islam sudah menyebar luas di negara-negara yang lain. Maka jika banyak terjadi periwayatan, apalagi oleh orang Ajami, yaitu non-Arab, bisa jadi banyak hadis yang salah. Kemudian kelima, sahabat khawatir terjadi pemalsuan hadis, dan itu terjadi banyak ketika zaman fitnah, yaitu setelah Utsman bin Affan meninggal, ada kubu Ali dan ada kubu Muawiyah. Terjadilah zaman fitnah sehingga muncul pemalsuan hadis.
Sahabat takut terjerumus dalam dosa ketika salah dalam meriwayatkan hadis atau sunnah. Ada masa tasabbut fir riwayah. Tasabbut itu adalah penyeleksian riwayah. Jadi ketika mereka bertemu dengan seorang yang membacakan hadis, maka mereka memastikan, kamu mengambil dari siapa? Gurumu mengambil dari siapa? Gurunya guru mengambil dari siapa? Apakah sampai Rasulullah atau tidak? Itu tasabbut fir riwayah. Jadi setelah itu muncullah namanya sanad. Hingga sekarang ada sanad. Kita temukan di dalam kitab-kitab hadis, baik itu di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab hadis yang lain, ada sanad yang sanad tersebut jika marfu sampai kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, man'u arwat minat tahdits bima ya'lu ala faham al-amah. Ditemukan juga ada gerakan pelarangan riwayat karena dikhawatirkan terjadinya kesalahpahaman terhadap riwayat tersebut. Larangan ini khusus terhadap riwayat yang mengundang kesalahpahaman. Jadi memang kehati-hatian. Halaman sebelumnya saya melihat ini referensi dari Blogspot. Saya mengecek, meneliti apakah blog ini masih ada atau sudah hilang. Nah, ini blogspotnya ini sudah saya copy paste dan ternyata blogspotnya ini nggak ada. Padahal di sini tercantum diakses tanggal 3 Oktober. Semoga saja penulis tidak berbohong. Ditakutkan copy paste dari makalah lain kemudian diganti tanggalnya. Karena blogspot ini sudah tidak aktif. Dan tulis tahun 2015. Itulah kelemahan jika kita mengutip referensi dari blog. Maka jangan sampai mengutip atau mengulangi kesalahan ini lagi. Untuk selanjutnya, ambillah dari buku, ambillah dari jurnal. Buku online, jurnal online gratis bisa kalian ambil dan datanya lebih lengkap tentunya. Tentu juga dapat dipertanggungjawabkan karena penulis jurnal maupun penulis buku itu tentu harus memperhatikan bagaimana penulisan karya ilmiah dan dapat mempertanggungjawabkan tulisannya. Baik, sejarah pengkodifikasian hadis pada masa tabi'in. Pada masa ini disebut pengkodifikasian hadis, yaitu pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 hingga 101 pada dinasti Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz yang merupakan anak keturunan dari Umar bin Khattab melihat pentingnya penghimpunan pembukuan hadis. Maka akhirnya Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada para gubernur untuk menghimpun atau membukukan hadis. Nah, tidak diketahui secara pasti siapa yang paling pertama melaksanakan instruksi dari Umar bin Abdul Aziz. Ada nama Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm ini, bukan Hames. Hazm. Tapi pendapat lain ada yang mengatakan Ar-Rabi, ada yang mengatakan Sa'id, ada yang mengatakan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Pendapat yang masyhur adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri yang melakukan pertama kali. Nah, maksudnya paling awal di sini adalah paling awal dalam menghimpun hadis dalam bentuk formal instruksi dari khalifah. Karena sebenarnya penulisan dan penghimpunan hadis pada zaman Rasulullah itu sudah ada. Hanya saja itu inisiatif dari pribadi para sahabat. Sehingga tercatat dalam sebuah buku disebutkan oleh Mustafa Al-Adhami ada 50 atau 52 atau 53. Ada 3 riwayat yang menyatakan 50-an sahabat itu sudah menghimpun hadis, namun secara pribadi. Baru ketika zaman Umar bin Abdul Aziz secara resmi dari khalifah perintahnya. Abad kedua Hijriah, aktivitas penghimpunan pengkodifikasian hadis tersebar di berbagai negeri Islam. Di antara buku-buku yang muncul pada masa ini, yaitu setelah perintah tersebut adalah Muwatta
yang ditulis oleh Imam Malik. Kemudian Musannaf Abdul Razak As-Sunnah ditulis oleh Abd bin Mansur, Musannaf Abu Bakar Ibnu Syaibah, dan Musnad Asy-Syafi'i. Di antara buku-buku ini yang sampai kepada kita hanya Muwatta Imam Malik dan Musnad Asy-Syafi'i. Itu masih dikaji di Timur Tengah, di Al-Azhar. Bahkan kajian Musnad Syafi'i itu sampai ada sanadnya, Muwatta ini juga. Kemudian teknik pembukuan hadis menggunakan teknik musannaf, muwatta, musnad. Jadi setiap buku hadis itu memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik musnad itu ditulis berdasarkan nama sahabat. Misalkan Ali bin Abi Thalib. Jadi di situ nanti akan dikumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Al-Muwatta itu karakteristiknya berbeda sesuai bab fikih. Musannaf itu punya karakteristik yang berbeda juga. Dan itu nanti ada kitab sunan, kitab sahih, akan ada pembahasan di pertemuan yang akan datang. Secara pengkodifikasian pada periode tabi'in. Periode tabi'in sekitar abad 3 Hijriah disebut ulama salaf. Abad 4 Hijriah disebut mutaakhirin. Pada masa ini disusunlah buku induk atau disebut dengan kutubus sittah. Bahkan ada yang menyebut juga kutubut tis'ah. Jadi kutubus sittah itu yang terkenal dan diurutkan dari yang sanadnya paling bagus adalah Sahih Bukhari. Kemudian selanjutnya Sahih Muslim. Nah, kemudian setelahnya ini ada perbedaan dalam urutan, ada yang mengatakan Tirmidzi dulu, kemudian Abu Daud, ada yang mengatakan Abu Daud dulu, Tirmidzi, kemudian Nasai, Ibnu Majah. Jadi urutannya ini berbeda-beda. Tapi yang jelas yang pertama itu Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim. Karena hadis-hadis yang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu dapat dipastikan sahih atau diterima. Jadi selain sahih itu ada istilah hasan. Jadi baik itu sahih maupun hasan itu disebut hadis yang diterima atau hadis makbul. Sedangkan dalam kitab sunan yang lain masih ada hadis yang dhaif, tetapi dhaifnya itu dhaif khafif, yang ringan, bukan dhaif syadid, bukan dhaif yang berat. Nah, nanti akan ada penjelasan lagi pada hadis-hadis dhaif nanti. Kodifikasi ini saya lingkari, kenapa? Karena di sini seharusnya menjorok ke dalam. Ada beberapa yang harus diperbaiki. Sistem, ini ditulis sistem. Qaul, miring. Transliterasi tabiin, ini A-nya panjang. Kemudian menggunakan ain, I-nya juga panjang. Sebagian ulama pada periode ini juga ada yang mengkodifikasikan hadis berdasarkan nama periwayat para sahabat. Jadi karakteristik musnad itu sesuai dengan perawinya. Musnad Abu Daud, kemudian ada Musnad Abu Bakar. Jadi di dalamnya diurutkan berdasarkan urutan sahabat. Biasanya dalam kitab musnad diurutkan dari Asyrah Mubasysyirin fil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Baru setelah itu sahabat-sahabat yang lain. Ini diambil atau dikutip dari Abdul Majid Khan Ulumul Hadis. Nah, kalau dikutip dari buku ini lebih baik. Jadi pembahasannya lebih dalam dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk footnote, ini fontnya menggunakan Calibri. Seharusnya Times New Roman. Dan ini format footnote-nya masih jauh dari kata benar. Karena tidak menggunakan Zotero atau Mendeley, jadi harus banyak yang masih banyak yang harus diperbaiki. Ini berkenaan dengan musnad. Musnad
yang disusun oleh para ulama. Kemudian setelah penjelasan tersebut, penutup, kemudian saran, dan daftar pustaka. Jadi pada penulisan makalah ini masih banyak kekurangan. Ada referensi dari blog diantaranya, dan setelah dicek ternyata blognya sudah tidak aktif. Atau tadi sudah saya coba, harusnya knowledge is free blogspot ini kalau ditaruh di Chrome itu terbaca. Saya ingin memastikan lagi, oh tidak ada, sudah tidak aktif. Jadi sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan tulisan ini. Dan penulis juga menulis aksesnya 3 Oktober. Ya, saya husnuzon semoga saja tidak mengutip atau copy paste dari suatu makalah atau suatu tulisan di internet. Penulisan daftar pustaka juga masih kurang pas, tidak menggunakan Zotero Mendeley, transliterasi jadi juga masih kurang. Kemudian pembahasan yang dari Abdul Majid Khan tadi sudah bagus, hanya yang lain ini harus tambah lagi, paling tidak 7. Dan semoga kelompok setelahnya tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh kelompok ini. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk kelompok ini masih ada kesempatan untuk merevisi. Nanti di akhir semester insya Allah akan saya share link untuk mengumpulkan makalah revisi. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.